Tim-tim ini mungkin juga paham betul bahwa mereka mau lolos, mau menang, mau enggak pun enggak masalah. Cuma begitu dengar hadiahnya fantastis, ada sedikit mindsetnya berubah. Persija musim lalu unggul 2-0 gitu ya, itu masih main terbuka. Itu kalau di era STY kayaknya nggak akan kejadian seperti itu, Glenn. Apa yang dibutuhkan Persib dari seorang Peralta? Eksekusi, efektivitas. Kalau Klok itu nggak bisa jaga performnya, Klok bisa jadi cadangan gue dengan hadirnya Gakuto. Pelanggaran sama, wasit berbeda, keputusan bisa beda. Beberapa jurnalis di Kanada sempat memberikan kritik kepada John Herdman. Nggak punya plan B ketika lawan bermain dengan counter cepat. Karena di sepak bola, kesalahan bukan cuma masalah lu kebobolan, tapi lu nggak bisa nyetak gol. Nadeo atau Cahya? Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya di partai puncak. Dan sudah bersama saya ada Om Edwin Setiadinata. Om Edwin, terima kasih banyak sudah hadir lagi. Ini rekannya Triple B nih. Hat-trick. Kemarin siaran sama Om Yuke sama Bu Minder? Sama Binder, bertiga. Bertiga kemarin. Bertiga. Gimana? Pokoknya konsepnya dari semifinal ke final itu 2 komentator sekarang. Oh, 2 komentator. Gue juga baru tahu tuh sehari sebelum. Iya, gue kemarin ngeliat kaget juga tiba-tiba ada bertiga om-om ini ada di layar kaca. Om Edwin, melihat semifinal kemarin mungkin gue mau mulai dulu dari Persebaya lawan Arema. Ini 2 tim Jawa Timur, dari Jawa Timur yang akhirnya bertemu di babak semifinal, dan juga yang satu lagi ada Persib melawan Persija. Lu melihat semifinal ini secara general dulu. Skenario ini lu prediksi gak dari awal bakal terjadi di Piala Presiden? Yang gua gak prediksi itu sebenarnya di sisi Persija sama Arema sih. Karena kan sudah jelas-jelas dari awal kan STY juga bilang bukan prioritas ya. Tapi ternyata waktu dia cancel untuk dia nurunin EPA, tim yang dia turunin kan langsung lumayan full tim tuh ya. Yang ada sekarang maksudnya, termasuk beberapa pemain asing. Mainnya bagus, Glenn, kaget juga. Waktu kalah lawan Persebaya juga lebih kepada kesalahan gol bunuh diri aja. Tapi di match itu gue lihat memang cukup menjanjikan karena peluangnya lebih banyak Persija sebenarnya. Nah itu dari sisi itu ya, dan ada Port FC juga kan sebagai salah satu unggulan. Kemudian Arema juga gue gak nyangka gitu karena ternyata cukup serius meskipun dia kan statusnya sebagai juara dengan status paling banyak ya di Piala Presiden. 4 kali. Tapi lolosnya 4 tim ini akhirnya exposure-nya juga bagus gitu untuk liga kita. Karena juga persaingan bukan cuma El Clasico tapi derby Jatimnya gitu ya, keangkat juga. Nah semifinal kemarin yang menurut gue sih cukup ideal sih kalau kita bicara soal bagaimana emosional perwakilan tim dari setiap daerah yang memang punya tingkat persaingan tinggi gitu. Itu exposure itu sepakat sih, karena akhirnya kan ketika misalkan lu melawan tim luar secara gengsi mungkin akan sedikit berkurang ya. Tapi ini kalau lawan rival di semifinal. Iya. Dan mikir-mikir juga kayaknya nurunin squad kedua, karena kalau lihat dari squad yang kemarin diturunin dua-duanya mainnya full tim banget. Iya, ternyata di Piala Presiden kali ini gue juga cukup amazed gitu ya, kaget karena hampir semua tim menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Meskipun gak lama ya Glenn ya, karena risiko cedera tetap ada gitu. Kalau dia beberapa pemain diturunkan misalnya di atas 70-60 menit. Kenapa? Karena mereka belum dalam level match fitness di puncaknya gitu. Jadi lagi on the way progress ke sana, makanya dimainin tapi ya dirotasi lah dan harus begitu gitu. Dan kemarin ngelihat Persebaya Arema, gue katakan sebelum pertandingan mungkin ini menjadi pertandingan yang akan menurunkan 2 tim dengan kekuatan penuh karena tidak kayaknya nggak ada yang dipanggil timnas dari dua klub ini. Kayaknya nggak ada ya. Rasanya nggak ada ya? Iya kan biasanya Hernando Ari tuh yang paling sering wakilin ya. Dari Persebaya Arema juga udah jarang sekarang, kecuali kalau dulu sempat beberapa bulan lalu TC itu Arkan Fikri ya. Arema. Fikri masuk. Nah matchnya sendiri menurut gue sih oke ya, ketat juga. Cuma memang Persebaya ya kalau ngeliat bagaimana transfer mereka sekarang gitu ya, salah satu yang one of the best kan. Yes. Dan menurut gue kalau sampai hari ini kita bicara bagaimana transfer yang dilakukan oleh Persebaya itu kayak kepingan puzzle-nya udah didapatin gitu sama Bernardo Tavares. Apalagi yang harus dilihat ya Glenn ya, sekarang Bernardo Tavares itu menghandle Persebaya dari sejak awal musim. Dan ini pesaing-pesaing di Super League musim depan harus hati-hati karena pemain itu udah pilihan dia sendiri sekarang. Bukan lagi kayak musim lalu tuh. Dia dari kalau nggak salah setengah musim,
Dan dia harus adaptasi dengan pemain yang dia miliki dan dia harus perform. Dan cukup lumayan perform sebenarnya kan di musim lalu gitu. Ya walaupun melanjutkan Coach Edu, cuman dia bisa akhirnya menyodok sampai peringkat 4 di akhir musim. Iya. Bernardo Dan Tavares. bukan dengan pemain pilihan dia sendiri. Betul. Kedua, ternyata dia juga memaksimalkan, dia kan salah satu pelatih yang paling terkonsep ya dari sisi transisi gitu. Struktur defense gitu, dia cukup oke gitu. Dan itu yang dia maksimalin sekarang. Meskipun ya Glenn ya, kalau lu lihat dari match 1, match 2, match 3 itu dia agak lambat tuh perkembangan Persebaya. Cuma begitu lawan Port tuh udah mulai kelihatan tuh konsep Persebaya sulit dikalahin, kengototannya dan sampai dia ini. Gue cukup kaget dia bisa menang lawan Port. Dan itu yang membuat Persija akhirnya lolos kan, jadi runner up. Dan kepingan-kepingan puzzle ini kan sebetulnya didapatkan dari pemain-pemain PSM ya. Iya. Itu kayak hampir sebagian tim diboyong ke Surabaya. Iya, hampir pemain-pemain terbaiknya tuh diambil ya, kayak Gladson, Yuran Fernandes, Reza Arya. Reza Arya. Jadi menurut gua tadinya gue nunggu nih karena Persebaya ini kan salah satu kelemahannya di 3 musim terakhir nggak punya goal getter ya nomor 9. Dapat di Alex Martin. Menurut gua ya 11-12 mungkin sedikit lebih unggul lah kalau kita bicara soal transfer ya dibanding Persib Bandung gitu. Dan ngelihat rotasi kemarin sebetulnya kedalaman skuad Surabaya juga lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya. Karena kalau di musim sebelumnya kayaknya Surabaya secara bench itu tidak begitu, secara quality ya tidak begitu sama dengan starting 11. Iya, jauh Glenn. Sekarang hampir di tiap posisi bukan cuma punya cadangan 1 gitu ya, bahkan 2 gitu. Di depan juga oke banget menurut gua, ada Yan Mabea untuk sekarang kan cedera nih Alex Martin, tapi ada pengganti Yan Mabea cuma belum perform, wajar masih awal musim. Di kiri ada Miguel Pereira, bisa juga ditaruh misalnya Malik Rizaldi. Jadi rotasi itu rasanya juga nggak ada masalah lah sekarang, kalaupun nanti ada yang cedera gitu ya. Ditambah misalnya masuknya Gladson memperkuat lini tengah. Terus yang gila nih menurut gua sih nanti musim depan itu kayaknya striker udah harus mikir-mikir deh ketemu Persebaya karena ketemu duet Risto sama Yuran Fernandes itu. Ya itu kuat banget sih. Kuat banget memang. Ya Risto salah satu pemain asing yang dipertahankan juga. Cuma kalau melihat pertandingan kemarin di semifinal Om, apakah Om Edwin melihat memang Persebaya begitu bergantung terhadap Rivera? Karena kalau kita lihat di pertandingan babak pertama 20 menit awal itu Arema sebetulnya lebih banyak mendapatkan peluang. Bahkan Persebaya tidak bisa menyerang. Tapi akhirnya Coach Tavares mengganti skema permainan, Rivera-nya bermain dan akhirnya ada 1 assist yang diberikan kepada Yuran Fernandes. Iya itu betul sekali Glenn, dari match awal, match kedua, terus match day ketiga di grup. Beda deh Persebaya kalau dari Rivera gitu. Lebih banyak progresif pass, lebih banyak menciptakan peluang, vertikal passnya juga lebih banyak. Dan kemarin tuh kan sebenarnya dia dimasukin di menit kalau nggak salah di 15 atau 16 gitu ya. Itu hidup lagi permainan Persebaya. Sebenarnya kayaknya tuh yang mau dicoba itu Diogo Ramalonya gitu. Ternyata belum perform si Rivera. Cuma nggak apa-apa, ini masih awal musim ya lagi-lagi. Kita nggak pernah tahu nanti ketika sudah mulai kondisi sudah mulai di puncak dan siap mengarungi kompetisi, mungkin sudah agak berbeda. Ini yang masih gue tunggu sebenarnya. Tapi Rivera ini mau awal musim mau nggak sama aja mainnya, masih memberikan impact yang luar biasa buat Persebaya gitu. Arema FC kalau dibuka DNA-nya itu DNA-nya Piala Presiden. 4 kali apalagi ini hadiah 8 miliar. Ya raja turnamen lah ya. Raja turnamen dia. Tapi kemarin akhirnya terhenti di partai klasik melawan Surabaya. Iya. Apa yang salah dengan Marco Santos? Sebenarnya nggak ada yang salah ya. Tapi memang kemarin mereka gini, Piala Presiden kali ini rasanya juga ada dalam tanda kutip ada tumbalnya, ada beberapa yang cedera gitu ya. Termasuk Berginio kan dari Persib. Tapi Gustavo Henrique sebenarnya menurut gua gacor banget Glenn. Kalau nggak salah udah 4 gol apa 5 gol. Nah ini salah satu pemain yang paling tajam yang secara speed juga oke. Bahkan Joel Vinicius belum perform nih kalau gua lihat. Ini mungkin salah satu masalah di Arema. Ditambah GB-nya belum di posisi match fitness yang bagus. Jadi sering hilang bola, sering melakukan tusukan cuma nggak efektif. Sementara kalau pemain-pemain lu lihat ya, pemain-pemain Brazil yang kayak Wallison Maya, Betinho itu sudah cukup oke tuh sebenarnya. Gustavo França yang malah gue lihat belum perform yang seperti di musim lalu. Jadi memang gabungan antara beberapa pemain sudah mulai ngecun gitu ya skemanya dari Marco Santos. Cuma beberapa pemain lain terlihat belum ngecun memang karena belum dalam match fitness yang ideal untuk mengarungi pertandingan gitu. Dan masih wajar ya karena ini preseason kan untuk itu, untuk memanaskan mesin. Betul, sebenarnya menurut gue ya Glenn ya. Tim-tim ini mungkin juga paham betul bahwa mereka mau lolos, mau menang, mau enggak pun enggak masalah. Karena ini bagian dari persiapan tim. Cuma begitu dengar hadiahnya
fantastis. Dinaikkan Kayaknya pula. ada sedikit mindsetnya berubah gitu. Ini lumayan juga nih buat bagi-bagi di awal gitu kan oke juga nih. Jadi kayak ada pergeseran mindset. Ya udah kalau menang syukur, kalau enggak kalau bisa ya jangan kalah lah, minimal kalah di final misalnya. Dan menurut gue sih akhirnya dengan hadiah itu ya yang besar itu intensitasnya jadi tinggi Glenn. Dan intensitas tinggi memang rawan cedera, rawan benturan gitu loh. Nah ini pelatih harus pintar-pintar muter otak sih. Rotasi makanya diperlukan gitu. Jangan sampai begitu musim udah mau mulai, justru pentolannya ini malah cedera gitu kan. Untungnya untuk tim yang skuadnya dalam ya, mungkin nggak terlalu masalah. Tapi yang mungkin sebenarnya jagoannya cuma si A, si B, begitu cedera itu kan pengaruh nanti di awal musim Glenn. Bahaya banget. Karena gue cukup kaget juga sih betul ketika kemarin Persib melawan Persija yang diturunkan adalah tim utama yang dengan pemain yang ada sekarang. Bahkan tidak ada kombinasi dengan pemain muda kemarin. Iya dari awal ya gue kaget loh ngeliat starting line up-nya Persib langsung kelihatan gitu. Gakuto, Adam Alis, Lucho. Depannya udah langsung Uliam Baros, Sekulic, kanannya Luka. Jadi begitu gue dapat line up tuh wah niat banget nih. Tapi kan memang apa ya di satu sisi kita nontonnya juga enak gitu ya. Penontonnya juga langsung bisa ngelihat gitu. Bahkan Peralta udah disiapin di bench. Cuma itu apa ya kayak buah si malakamanya buat pelatih juga gitu. Karena kalau sampai itu cedera kan bahaya. Hampir semua pemain gue yakin belum dalam kondisi yang di top level sebenarnya. Cuma ya di satu sisi kita happy juga karena bisa ngelihat gambaran kerangka utama dari tim Persija dan Persib ini musim depan. Meskipun yang di timnas belum balik ya gitu. Karena Persija, ya kalau Persija mungkin sebagiannya ya karena kekuatannya kan sebagian di timnas. Iya. Tapi kalau Persib mungkin ini salah satu kekuatan utama juga karena kita nggak tahu siapa starting 11 Persib di musim depan dengan melihat kedalaman yang begitu luar biasa Om Edwin. Iya, memang lebih banyak dominasi lumayan banyak lah ya Persib di timnas gitu. Dan kalau Persija itu kalau kita coba lihat mereka di timnas lebih banyak pemain-pemain bertahannya Glenn. Iya. Tapi pemain bertahan barunya itu oke banget. Dennis Kolinga Oh iya gitu itu ya, kelas itu. Itu kapan dia harus delay, kapan harus duel one on one, kapan harus sekali ambil. Udah kelihatan kualitasnya, kualitas Eropa gitu loh. Kemudian lu lihat deh Akil Safik ya save-save-nya banyak. Pankov juga oke, cuma kemarin katanya nggak fit. Bahkan nih persaingan di fullback menurut gue juga ketat banget gitu. Si Fajar Faturrahman di kanan. Terus dia bisa geser tuh STY bisa geser Rio Fahmi ke kiri dan mainnya bagus. Meskipun nanti begitu Donitri balik, kayaknya sih masih Donitri gitu ya. Nah ini yang menarik sebenarnya persaingan ketika nanti para pemain dari timnas itu kembali termasuk di Persib Bandung. Karena lini tengah Persib juga begitu kaya gitu ya. Kecuali di depan ya, menurut gue udah hampir pasti itu rasanya ya kanan udah pasti milik Menalu, center forwardnya udah pasti milik Sekulic. Kirinya mungkin agak nanti siapa yang paling fit lah di situ. Karena kan Persib juga kita tahu 4 kompetisi. Itu pasti bisa dibagi-bagi. Menurut gue sekarang prioritasnya kemana gitu. Menarik ketika tadi lu katakan 2 back Persija ini didatangkan dengan kelas Eropa. Ya. Artinya memang evaluasi dari lini pertahanan Persija musim lalu itu betul-betul dilakukan oleh manajemen ya? Kalau melihat, ya itu juga. Tapi gini, kalau melihat sistem permainan STY Glenn, basicnya pondasinya lu harus kuat di defense dulu. Karena timnas kita kalahnya juga gara-gara itu menurut gue ya. STY itu membangun struktur defense sangat kuat, sangat rapi, termasuk konsep press defense-nya. Tapi yang bikin gue terkejut kemarin kalau nonton Persija adalah, kan gue tadinya agak sedikit ragu apakah dia bisa mendominasi, karena di press one kan dia ngomong gitu ya. Ternyata oke gitu mainnya. Dia pegang bola, umpan kombinasi 1-2-nya cepet banget. Lu lihat deh waktu lawan Persib tuh Witan, Arli, Stepan loncar gitu ya. Tapi Excelnya kan buang peluang. Nah, kalau itu masuk mungkin beda cerita lagi Glenn. Jadi maksud gue Persija ini musim depan rasanya cukup menjanjikan. Selama memang konsep STY cepat dipahami oleh pemain barunya. Ya, kalau Persib kita tahu lah karena memang kedalaman skuad mentalitasnya udah jadi. Ditambah dia menambal beberapa posisi khususnya lagi-lagi kita bicara puzzle yang hilang nomor 9. Itu menurut gue juga ngeri sih. Sekulic lu lihat deh mainnya. Gue udah lama gak ngeliat striker yang komplit kayak begitu. Dia terima, turning, terus first touch-nya soft banget gitu ya. Langsung menciptakan peluang bahaya lagi. Jadi rasanya musim depan nih, kalau lu tanya gue, kayaknya 3 tim ini masih ngeri sih musim depan ya. Gue gak tahu tim yang lain. Kalau kita melihat update sampai sekarang, Persija, Persib, Persebaya, itu
yang mungkin yang bisa gue bilang mungkin di akhir klasemen 1, 2, 3 tuh nanti. Siapa di antara itu gitu. Tapi gue melihat ya di musim lalu itu kan Persija ketika mereka punya lini depan yang baik, justru kunci keseimbangan itu ada di Iya. Van Basten dan Jody Fabio. Iya. Cuman kemarin kalau misalkan kita lihat Fabio agak sedikit keteteran tuh ketika Rio Fahminya begitu ofensif, begitu menyerang, akhirnya ada lubang yang bisa dimanfaatkan oleh Lucho karena golnya pertama William Barca itu cornernya kan dari peluangnya seorang Menalo yang mendapatkan Iya. umpan langsung gitu dan Iya. itu langsung one on one dengan back om. Iya. Begitupun dengan Adam Alis yang handball. Iya, kalau bicara di Piala Presiden iya Glenn, tapi musim depan kan nanti kan balik nih ya. Karena Jordi Amat tuh mungkin saja bisa jadi pendamping Fabio yang bisa nutup-nutup oke. telatnya Fabio misalnya sedikit telat turun. Cuma Fabio tuh ini loh, maksud gue gelandang yang juga bagus banget untuk ngatur tempo gitu ya. Dia jemput bola, dialirkan bola, dia juga bisa fokus. Dan kayaknya ada 1-2 pemain, salah satunya Fabio di Piala Presiden kan kalau lu cek nanti di statistik, yang dimainin 90 menit. Itu salah satunya Fabio. Kayaknya ST juga nggak mau ritmenya jadi hilang di tengah kalau dia ditarik gitu. Iya. Jadi ini masih akan jadi apa ya menurut gua kunci permainan di tengah yang repot kalau cedera aja gitu. Jadi gua rasa ST juga harus memperhatikan faktor ini karena di pemain Persija yang banyak di timnas itu kebanyakan pemain bertahan gitu. Pemain tengahnya paling kan Raihan Hanan gitu ya. Donitri pun kan sebenarnya juga masih pemain bertahan gitu. Jadi maksud gue Fabio rasanya punya peran yang sangat vital nanti di lini tengah Persija. Selain gue agak kaget ya kayak Vigo Dennis, kemudian Stepan Loncar itu udah cepet ngecun juga tuh. Apa sih ukuran cepet ngecun kan gitu pertanyaannya. Kayak pergerakan, jarak antar lini kejaga, terus 1-2-nya jalan, itu udah kayak latihan lama gitu. Nah itu cepat seperti itunya tuh gue gak nyangka kalau ST bisa cepat itu juga. Dan yang menarik soal Persija adalah ini kan tim yang bermain paling atraktif yang gue katakan di musim lalu. Iya. Sangat mengandalkan Alano, Maxwell di sisi sayap. Tapi kalau dilihat dari transfer Persija justru ya mungkin Victor Detan memang bermain di sayap. Iya. Apakah akan tetap mengandalkan skema tersebut atau ada gaya penyerangan lain yang disiapkan oleh Sintayong? Gua rasa mungkin gak akan seagresif musim lalu, tapi mungkin lebih efektif Glenn. Karena STY pondasinya adalah minimal lu kalau hilang bola, dia gak terlalu terlambat dalam hal transisi. Kan itu yang dibangun di timnas kan. Dan itu yang nggak banyak dirubah oleh John Hartman, cuma memang ya itu nanti kita bahas lain lagi ya. Kalau Persija musim depan, gue yakin banget mungkin tidak sedominan ball possession sewaktu zamannya Mauricio Souza, tapi dia lebih efektif, lebih cepat, lebih direct gitu. Termasuk hilang bola, dia cepat juga itu turunnya. Kan sekarang lu tahu deh Persija musim lalu, bahkan udah ketinggalan aja atau udah unggul 2-0 gitu ya, itu masih main terbuka. Itu yang kadang-kadang dibilang orang kan naif gitu loh. Iya. Sehingga lu hilang poin krusial ketika misalnya lawan Borneo waktu itu 2-0 jadi 2-2. Itu kalau di era ST kayaknya gak akan kejadian seperti itu Glenn. Karena memang di bola itu sekarang pondasi pertahanan nomor 1 menurut gua gitu. Jadi akan ada skema yang lain mungkin ya yang akan dijalankan oleh Sintayong. Iya minimal dia tidak lagi based on dominasi possession ya. Tapi gimana lu dapat bola, udah first option vertikal, langsung ciptain peluang 1-2 kombinasi. Kalau lu bisa unggul, lu langsung defense-nya udah difokuskan gitu. Gue tuh pernah mengatakan Om, kalau Persija itu kan mungkin secara pemain lokalnya memang Sintayong terlihat sekali memilih pemain-pemain sudah pernah bekerja sama dengan dia di timnas. Kelihatan. Dan kuncinya sebetulnya di pemain asing. Pemilihan pemain asingnya bagaimana dia bisa mengakselerasi timnya gitu. Melihat transfer Persija, kedatangan pemain-pemain yang banyak dari Eropa Timur, lalu juga ada pemain dari Korea Selatan, Jepang juga ada yang masuk. Gimana melihat penilaiannya di Piala Presiden? Iya, rata-rata lu lihat deh, yang stylish siapa? Kalau kayak Alano gitu kan gak kepake jadinya. Gak kepake ya. Tapi yang mau kerja keras, yang mau effort, karena nah di bola itu ada istilah gini, kalau nyerang itu kan naluri ya, jadi gak usah disuruh. Tapi kalau defense itu karakter Glenn. Dan karakter itu gak bisa kadang-kadang butuh waktu lama gitu lo harus kasih tau pemain. Kalau karakternya sulit untuk hilang bola, lu langsung press atau lu langsung turun, itu gak dipakai tuh kayaknya sama STY. Makanya pemain-pemain yang datang itu pekerja keras. Ukurannya pekerja keras, rata-rata Eropa Timur memang pekerja keras Glenn. Lu lihat Stepan Loncar hilang bola turun, Kerim Memia, Kollinger, Pankov, terus kalau Asia kita tahu lah etos kerjanya juga tinggi kan. Jepang Yoshino, terus Kwon Chong Hun.
yang dia tahu betul ya karakternya, yang dia kan kalau nggak salah dia pernah latih ini di timnas gitu. Jadi memang pemilihan pemain pun memang dia sesuaikan dengan skema yang mau dia bawa. Skema secara umum, basic pondasi bertahannya dulu yang dia kuatin gitu. Tapi main nyerangnya cepet STY ini. Apalagi sekarang kan dia dapat kayak Changhun kemarin yang dia bisa perkecil ketertinggalan, cuma karena udah sisa mepet waktu gitu jadi nggak bisa nyetak gol lagi. Yang direct gitu loh, tipikalnya pemainnya gitu. Nggak yang lu olah bola stylish. Paling yang masih sedikit-sedikit kelihatan gitu kan Fabio. Itu pun kan posisinya kadang 6, kadang 8, tapi juga dia nggak pernah lupa tuh kalau hilang bola harus cepet turun lagi itu. Atau kerja yang seperti itu gue sekarang sangat menonjol di Persija. Peralta cocok nggak di Persija? Kurang. Tapi gini, ini arahnya diskusi kita, apakah memang karakter main akhirnya nggak kepake atau memang dealing di belakang ya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau lu tanya secara permainan ya 50-50 lah. Maksud gue karena kalau ngeliat dia di Borneo, dia juga ikut turun membantu pertahanan tapi nggak kayak William Barros gitu loh, iya kan? Yang sampai ke belakang kemarin, yang juga bisa cover back gitu. Karena mungkin juga skemanya Borneo menuntut Peralta adalah ketika counter dia sudah ada gitu. Untuk bisa bongkar pertahanan lawan di depan gitu. Dan Peralta juga kemarin akhirnya diberikan debut. Iya. Hanya bermain 6 menit, ada 2 dribbling dan 1 kali dilanggar. Apakah pertanyaan yang sama Om? Apakah Peralta juga akan cocok dengan skemanya Igor Tolik di Persib? Iya, sekarang kalau sudah gua rasa manajemen ketika membeli kan pasti ada diskusi ya dengan tim kepelatihan. Persib ini kan konsep basic skema game plan-nya itu udah jadi dari sejak era Boyan. Jadi gua rasa tongkat estafet itu diteruskan dengan tidak melupakan konsep utamanya dulu. Khususnya musim lalu ya Glenn ya, dimana by system. Effortnya udah kelihatan gitu, sampai merubah karakter main yang paling kelihatan itu Berginio. Yang di Borneo gak pernah tiba-tiba dia jadi seperti fullback, dia sekarang turun gitu, mau bantu, itu kelihatan. Nah mungkin Peralta akan dia kasih tahu seperti itu, meskipun juga sekarang Luka Menalu juga belum kelihatan Glenn. Belum kelihatan langsung mau turun. Yang kelihatan itu dari musim lalu sih William Barrosnya. Kalau lu lihat gimana Tanamal itu betul-betul di backup banget sama dia. Karena kalau enggak Glenn berkali-kali di-expose banget si Tanamal kemarin gitu. Jadi maksud gue tinggal nunggu aja kalau memang secara sistem dia bisa ikut dari Igor Tolik, rasanya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau lu tanya apakah bisa, harusnya bisa menurut gue. Karena sudah ada pertimbangan ketika beli pemain, apapun itu semuanya pasti diperhitungkan. Termasuk dia bisa nggak ikut konsep kita gitu. Yang kecolongan kan kemarin William Marcilio kan akhirnya nggak bisa kebuang gitu. Apa yang dibutuhkan Persib dari seorang Peralta? Eksekusi, efektivitas. Dan juga karena gini Glenn, kalau sampai Sekulic itu sudah terbaca gaya mainnya, agak sulit bergerak. Sejauh ini kan belum kelihatan ya, masih bagus ya. Nah itu kan diharapkan pemain lain bisa, Menalu, Peralta masuk gitu. Karena Peralta ini, kalau tadi lu tanya apa yang diharapkan, duel one on one-nya bagus. Aerial duelsnya juga bagus gitu. Terus kecepatan dia punya, efektivitas dia punya. Kan banyak dia, ada yang bilang Borneo 80% itu kan digendong Peralta musim lalu. Untuk nyaris juara gitu ya. Itu mungkin yang diperlukan Persib karena kita bicara meskipun sudah punya Sekulic, Menalu, William Barros, Berginio, why not kalau memang bisa dapat Peralta. Lagi-lagi Glenn fokusnya mau ke Asia gitu. Kualitas yang diperlukan. Sebagai MVP ya kualitas itu kayaknya udah dimiliki oleh Peralta. Berarti artinya tinggal adaptasinya ya. Apakah bisa mengadopsi skemanya Igor Tolik. Tapi tadi menarik ketika Om Erwin katakan Igor Tolik ini melanjutkan mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Bojan Hodak. Ada perbedaan gak sih Om dari 4 pertandingan kemarin dengan permainan dari Bojan Hodak di musim lalu? Ada perbedaannya salah satu yang gue lihat adalah lebih sedikit inisiatif untuk mendominasi sih. Terus tapi bukan di musim lalu emang Persib mendominasi ya? Tapi kan kalau ketemu lawan yang ini kan dia cenderung agak nunggu kan. Tapi transisinya jalan gitu. Dan ukurannya nanti gue sebenarnya baru kelihatan kemarin lawan Persija sih Glenn. Karena kalau di grup kayak masih belum di level itu. Tapi ya menangnya kan juga gak meyakinkan, lu lihat kan. Dengan nurunin pemain muda, lapis ketiga di lawan DPMM ya. Yang mainnya belum kelihatan, terus
mau nggak mau dia harus masukin lagi pemain inti baru kelihatan gitu ya. Lawan Persija udah mulai kelihatan Glenn, lumayan karena dia langsung turunin di awal tuh semuanya gitu. Jadi perbedaan sih gue rasa nggak banyak Glenn. Karena lu tahu kan kalau dia masuk Persib memang yang minta Boyan kan, Igor Tolik itu. Jadi rasanya kayaknya udah memang mirip lah gaya mainnya, cuma mungkin sedikit-sedikit aja, tapi itu gue belum lihat ya. Paling sedikit itu yang kelihatan adalah lebih mendominasinya aja gitu, inisiatifnya untuk menyerang gitu. Dan masalah Persib di musim lalu kan sebetulnya di sepertiga akhir ya, ketika mereka mendapatkan banyak peluang, efektivitasnya hampir Ya konversi golnya kan kurang ya? rendah, rendah. tapi ternyata pemain lain bisa nyetak gol gitu. Itu yang bikin Persib tidak banyak kehilangan poin di saat-saat krusial. Kalau ngomongin momen krusial karena mentalnya juga udah jadi dari sejak 2 musim waktu juara berturut-turut. Nah pas hat-trick itulah kebawa mental itu gitu. Plus sistem yang dibuat Boyan ya. Gitu. Dan melihat Piala Presiden kali ini kan sebetulnya pemain-pemain depannya perform semua nih. Uliam Barus perform, Balsa Sekulit juga udah dua gol, 3. 3 gol kemarin. Mungkin Menalo yang belum mencetak gol. Iya. Melihat melihat cairnya lini depan yang secara cepat ini dilakukan, apakah ada sentuhan dari Igor Tolik? Ada, tapi kualitas pemain juga bicara ya Glenn ya. Maksud gue gini, sebenarnya apakah ini bisa jadi acuan 60% iya, karena nanti kita akan lihat di liga ketika sudah mulai, liga yang sesungguhnya gitu. Soalnya itu kan konsepnya, kalau turnamen kan konsepnya lu yang penting gimana caranya menang gitu ya, ini turnamen ya, tapi kalau liga kan lu harus konsisten, dia kayak maraton Glenn. Nah yang gue mau lihat dari Igor Tolik sebenarnya adalah ketika masalah-masalah itu muncul, cedera, terus ego bintang itu dia ngatur gimana gitu. Karena selama ini yang kentara itu sosoknya Boyan. Ruang ganti Glenn nggak pernah kelihatan di layar kaca. Layar kaca yang lu bisa nilai adalah tactical di lapangan, game plan, pergantian pemain. Tapi ruang ganti itu nggak kelihatan, cuma menentukan gitu loh. Makanya di era sepak bola profesional, tactical kan sering dibilang cuma 30%. 70%-nya Boyan tuh istimewa Glenn. Man management, motivasi. Itu yang sebenarnya gue mau lihat sih. Kalau di Piala Presiden sih gue rasa karena mungkin tekanan gak terlalu besar, tapi sekarang udah ke final, ya udahlah nanggung lumayan kan misalnya 8M-nya gitu. Kenapa nggak sekalian aja kita agak main serius deh. Tapi nanti di kompetisi, di Asia, di Shopee Cup, di Super League, itu yang sebenarnya gue mau lihat sih. Cuma kalau lu tanya, ini udah bisa jadi acuan belum? Masih 60%. Belum bisa diputuskan. Semua belum balik Glenn. Kalau semua balik, gue kan bicara lagi, anjir kok gue cadangan ya gitu. Itu kan gue pengen lihat tuh ngaturnya gimana. Karena lu kalau gak bisa kasih pemahaman pemain Glenn, mau dia sehebat apapun kalau dia bete sama lu, mainnya gak keluar gitu. Iya, iya. Salah satu juga yang menarik selain lini depan adalah backup dari McLeod sih, Om. Karena kita tahu musim lalu ketika McLeod sempat absen, Iya. kelihatan tuh ketika lawan Ratchaburi. Dan kedatangan Notsuda ini salah satu pemain Jepang juga yang cukup menarik perhatian sih kemarin ketika melawan Persija. Wah, gue kan baca profilnya ya waktu dibeli Persib, katanya gelandang yang paling yang paling salah satu yang terbaik pada saat dia main itu dari sisi transisi. Dan memang betul Glenn, kalau lu lihat waktu match day pertama lawan Arema ya, tadinya gue pikir belum kelihatan lah ini, tapi itu udah kelihatan gitu. Dia tuh jarang, dia kontrol bola dulu jarang, tapi kontrolnya langsung first touch ke depan gitu. Jadi dia gak perlu kontrol lagi kalau dia udah bisa kasih bola. Dan itu ngalir banget, langsung menciptakan peluang buat Persib. Dan kemarin waktu diturunin, lu lihat deh gimana dia kayak jadi, kalau istilah UK, tukang cuci piringnya gitu. Kalau istilah gue tukang jahit lah. Tapi dia bisa menghubungkan, dia bisa jadi orang pertama yang mutus serangan lawan kalau sudah mulai masuk ke area kotaknya Persib gitu ya. Termasuk agak berisiko waktu dia halangi si Arli, yang gue kira penalti ternyata enggak. Dan ada beberapa penjelasan tapi subjektivitas wasit lagi, itu kan dia tahu betul mungkin bahwa dia harus nutup seperti itu supaya nggak jadi gol. Ya ini by moment aja gitu. Jadi maksud gue kalau Klok itu nggak bisa jaga performnya, Klok bisa jadi cadangan Glenn dengan hadirnya Gakuto. Jadi tapi nggak apa-apa kan, kedalamannya bagus. Kalau Gakuto kenapa-kenapa kan Klok main lagi, atau mungkin Klok Gakuto tergantung lawan kan gitu. Si Igor akan ngeliat, nih lawan Persib tipikalnya kayak gimana. Apakah gue harus nurunin Klok sama Gakuto, atau Gakuto aja cukup dengan Adam Alis, karena kan pasti ada Tom Haye di depan. 3 di gelandang gitu. Ya karena
tengahnya Persib itu kan yang punya daya tarung atau gelandang pangkut ayamnya kan memang di musim lalu nggak ada ya. Nggak ada. Hanya Maklok mungkin yang bisa menjadi Dan petarung. iya, Lucho juga lebih stylish. iya, dan dia lebih modern ya menurut gue. Dia nggak bisa dibilang juga nomor 6, nggak bisa juga dibilang nomor 8, tapi bisa jadi 6, bisa jadi 8, tergantung situasi bola di lapangan. Jadi menurut gue Persib sangat menurut gue sangat beruntung bisa dapat Gakuto sih. Om, banyak yang nanya kenapa Ramon Tanque diperpanjang kontraknya. Jadi gua tuh kalau ngundang narsum gitu, dia pun juga ngomong gini bercanda ke gua, kok lu bisa tahan ya ngeliat Ramon kontrol bola, katanya bolanya berantem gitu sama kaki. Maksud gue pun bertanya-tanya sih Glenn, apakah sudah diperhitungkan dengan matang, misalnya sudah ngobrol kali sama Igor Tolik, bahwa memang dia cocok misalnya jadi pelapis gitu. Pelapis dalam artian juga gue nggak tahu ya. Kalau misalnya Sekulit cedera, belum tentu juga dia mungkin langsung diturunin nomor 9. Karena dia bisa taruh Uliang Baros kan gitu. Cadangan itu, karena kata cadangan itu belum tentu dia jadi cadangan pertama gitu loh Glenn. Kalau ngeliat mainnya kayak gitu. Gue kadang kasihan juga Glenn. Lu lihat nggak kalau dia megang bola tuh? Satu stadion tuh kayak rame gitu, agak ketawa gitu kalau Ramon. Jadi gue tuh kadang geli juga ngeliat, lucu gitu, kasihan. Gue berharap dia bisa cetak 1-2 gol sih di Piala Presiden atau di pramusim nanti ya. Karena yang dibutuhin striker itu nyetak gol untuk ngelepas bebannya gitu. Tapi kan masalahnya menurut gue ya, ada hubungannya dengan sistem permainan dari Igor. Karena tipikal dari seorang Ramon ini adalah striker yang sebetulnya akan sangat berbahaya ketika di feeding bola Om. Tapi dia akan sulit ketika harus berduel, harus mengambil bola. Ada korelasi nggak dengan hal itu? Ada. Walaupun Glenn, sebenarnya Persib itu kalau endingnya menang, mau dia buang peluang banyak, mungkin nggak terlalu dilihat Boboto. Tapi ini masalahnya udah menang juga masih kelihatan buang-buang peluang ya. Ramonnya kan. Ramonnya. Tapi kan maksud gue gini, kalau nanti di match-match kayak di Super League atau di Asia gitu ya, dia diturunkan, misalnya Sekulit cedera, dia dari 4 peluang nggak ada yang gol misalnya, gregetan gitu ya. Tapi pemain lain bisa nyetak gol, mungkin agak ketutupan lah. Yang bahaya adalah kalau misalnya Persib tertinggal, dia punya banyak peluang nggak bisa nyetak gol, pada akhirnya kalah. Kasihan nanti Ramon ini, pasti akan dikambing hitamkan gitu. Jadi maksud gue sendiri gue sendiri kalau misalnya jadi Igor, gue nggak mau. Tapi ini sudah diperpanjang Glenn. Jadi mungkin ada pertimbangan yang kita nggak tahu apa dari tim kepelatihannya Persib. Kadang-kadang ada yang kita nggak bisa lihat kan. Kita cuma bisa nebak-nebak aja gitu loh. Apakah memang dia hanya bisa fungsinya untuk destroyer aja di area pertahanan lawan sehingga pemain lain bisa masuk? Apakah dia memang difungsikan nanti di match tertentu untuk narik-narik backnya sehingga pemain lainnya nyetak gol? Ya syukur-syukur dia bisa nyetak gol gitu ya. Nggak pernah tahu juga gitu. Kalau lu tanya gua, which is gue bukan dari manajemen Persib atau bukan pelatih, tapi misal gue main FM lah, iseng-iseng gue pegang Persib gitu, ya gue gak akan perpanjang. Gue gak akan perpanjang gitu. Tapi balik lagi itu akan ada alasan ya dari manajemen untuk kadang-kadang kita gak pernah tahu juga alasan itu apa gitu loh. Iya. Dan seperti yang tadi Om Edwin katakan, sebetulnya lini pertahanan ini kan jadi salah satu kunci ya ketika Persib Bandung menjadi juara. Dan di situ ada nama Federico Barba. Tapi sepanjang Piala Presiden ini tampaknya di sosial media belum ramai tuh soal kangen Barba dan lain-lain. Apakah memang karena Gabriel Mutombo secara quality memang setidaknya bisa menyaingi seorang Barba, atau ada hal lain yang bisa diberikan oleh seorang Gabi? Kalau menyaingi belum tentu, tapi kan plus minus ya. Kalau lu bandingin duel 1 lawan 1-nya kan oke. Fisiknya oke gitu ya. Duel-duel udara juga oke. Nah, lu lihat nggak kemarin waktu lawan Persija, udah mulai kelihatan. Padahal matchday pertama belum kelihatan, kayak kontrol bola masih jauh. Tapi makin kesini gue lihat makin nyetel tuh, makin sulit dilewatin Glenn. Bahkan ada kayak Excel, siapa lagi ya, Witan, gue lupa ada satu lagi siapa yang belum terima bola aja udah di pressing ketat gitu, sampai hilang bola. Jadi istilahnya lu nggak dikasih kesempatan sama Mutombo untuk sekedar balik badan atau ngontrol bola. Udah lebih touch-nya udah mulai muncul gitu ya. Fisiknya sudah mulai muncul, reading the game-nya sudah mulai muncul. Karena, nah itu lagi ya balik-balik, kenapa pemain butuh jam bermain, ya itu dia yang sering kadang-kadang gue jelasin gitu kan. Untuk menciptakan lagi match ritme-nya, ritme bermain dia, supaya berpengaruh ke decision making-nya gitu. Jadi ini udah mulai kelihatan. Dia menurut gue tipikalnya beda. Barba itu Glenn, nggak banyak back seperti itu. Build up-nya bagus, reading the game-nya bagus, kemudian
dia bisa koordinasi, dia tidak harus dia yang duel, dia bisa misalnya koordinasikan ke Lucho atau ke Matricardi untuk ngambil dulu sebelum nanti dia nutup pemain yang akan bergerak misalnya. Itu kan beda ya, leadershipnya ada. Tapi Mutombo mungkin lebih menonjolkan duel satu lawan satunya, karena itu juga diperluin Persib nanti. Di Asia kita nggak pernah tahu tipikal striker apa yang akan dihadapin Persib di lawan-lawan di Asia nanti. Gitu. Jadi secara keseluruhan dari semifinal kemarin, Persib lawan Persija, apa yang membuat Persib Bandung menang dari Persija? Ada detail-detail kecil kesalahan yang luput dari Persija. Contoh, lu lihat corner kick golnya Baros, pada saat bola belum ditendang, dia itu sebenarnya udah dijaga kan. Tapi begitu bola ditendang, dia bisa lolos, Glenn. Berkali-kali kalau set piece itu hukum wajibnya adalah memang lu harus man to man dan gak boleh lepas. Kalau bisa lu di depannya gitu. Kemarin gue lihat yang jaga agak ke belakang, akhirnya lolos sendirian, gol. Yang kedua ya kita susah lah kalau udah interpretasi wasit itu penalti gitu ya. Dan 2-0, lu melawan tim dengan rest defense dan struktur defense bagus, ketinggalan 2-0. Udah sulit menurut gua. Walaupun sebetulnya di babak kedua Persija punya banyak momentum. Dan lebih menguasai bola kan sebenarnya. Ketika not sudahnya ditarik. Iya, maksud gue gini loh. Agak sulit ketika lu sudah melawan tim dengan permainan yang cenderung bertahan gitu ya. Ketika lu sudah ketinggalan 2-0. Apalagi lu sudah akan, karena ketinggalan 1-0 pun lu akan keluar menyerang Glenn untuk berusaha menyamakan kedudukan, dan itu harus. Itu risiko sebenarnya, lu keluar, ada rongga-rongga yang terbuka yang bisa dimaksimalkan gitu, dimanfaatkan lawan. Tapi kan Persija itu sudah cukup oke, reaksinya bagus gitu loh. Meskipun hanya bisa nyetak 1 gol saja. Jadi kalau sudah ketemu sebuah match itu seimbang, materi seimbang, permainan seimbang, nanti yang biasa yang ngebedain itu di set piece sama detail-detail kecilnya. Kesalahan gitu kan. Karena gol itu dari open play, set pieces, penalti, satu lagi kesalahan lawan yang dibuat. Jadi kalau lu gak bikin salah Glenn, 25% lu gak kebobolan. Ada konsepnya begitu. Soal keputusan wasit juga menjadi perbincangan. Karena gue sepakat dengan lu sih, itu yang si Gakuto ngalangin Arli, gue pikir itu akan dikasih penalti. Iya, udah gitu dia ngeliatnya cepet kan. Ngeliatnya cepet, taunya enggak. Itu apakah keputusan yang tepat Om? Aduh gue sulit ya. Jadi karena pengalaman gue, kalau gue langsung menilai pada saat itu, ternyata salah Glenn. Gue tuh biasa dihajar tuh sama netizen, atau ada wasit yang DM gue. Jadi sekarang ini gue memilih, gue hanya memberikan angle saja. Kan kemarin gue bilang, dia sebenarnya menutup untuk Arli dapat peluang. Cuma sebenarnya Arli sudah peluang untuk syuting. Apakah ini akan jadi pertimbangan? Bahkan komentatornya Yuki juga bilang ini penalti gitu. Tapi gue menahan diri karena bisa salah. Dan benar ternyata salah dugaan kita. Wasit menganggap itu bukan penalti karena menganggap hanya body charge. Jadi kadang-kadang Glenn, gue sering ngomong juga ke netizen, pelanggaran sama, wasit berbeda, keputusan bisa beda. Subjektif itu ya? Iya, interpretasi wasit bisa beda gitu. Dan itu gak ada ukurannya gitu loh. Karena cara pandang lu saat itu apa? Kalau misalnya dia memang menganggap itu lebih kepada body charge, ya bukan pelanggaran. Tapi kalau dia menganggap itu menghentikan peluang, bisa pelanggaran. Banyak yang begitu, di luar juga begitu masalahnya. Di IPL deh lu lihat, banyak yang begitu. Jadi agak sulit sekarang, makanya gue sekarang hanya memberikan, kalau lihat situasi seperti itu hanya memberikan angle-angle saja, biarkan netizen yang berkesimpulan, baru gue bilang kita tunggu aja keputusannya apa setelah review VAR misalnya. Walaupun secara reputasi sebetulnya wasit Jepang ini punya reputasi yang cukup baik ya di Super League kita. Iya, cuma ya gimana ya, maksudnya kita gak usah ngomong wasit Jepang, wasit Indo, di luar kadang-kadang juga interpretasi bisa beda-beda. Tapi handball itu emang kelihatan aktif ya, walaupun dia nempel cuman tangannya bergerak. Dia agak sedikit membesar, membelokkan arah bola, tapi kan gue sempat ngomong ya di situ, dia tuh sudah memposisikan tangan di belakang gitu loh. Itu bisa jadi pertimbangan, cuma ternyata handball, penalti. Baik lagi itu wasit kita sebagai yang omon-omon cuma bisa diskusi aja Om ya. Iya, karena 2-3 kali musim lalu ketika gue yakin dengan pandangan gue, dengan laws of the game yang gue punya gitu ya, salah gue. Ya. Ternyata wasitnya bikin keputusan gini gitu. Nanti kalau misalnya kita diem, kadang netizen, wah komentator kok nggak berani berpendapat. Loh, kalau kita berpendapat salah di lapangan kan repot juga kan. Bener. Akhirnya ya paling benar sekarang jalan tengah menurut gue, oke gue kasih angle-nya dulu, ini ada begini, keputusannya apa kita tunggu aja, biasa gue begitu.
Laga final akan digelar di Bali, Bali. Iwayan Dipta, Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya, disaksikan di Indosiar dan juga di video. Siapa yang akan menang Om di laga final kali ini? Karena kalau di laga final kayaknya rasanya apalagi 8 miliar di depan mata akan pol-polan tuh. Iya, peluangnya 50-50 menurut gua. Karena Persebaya sekali lagi musim ini sangat sangat. Gua baru kali ini dalam kepemimpinan si Azrul Ananda melakukan sebuah transfer yang luar biasa sih menurut gua. Jadi Persebaya juga harus diperhitungkan di musim depan. Oke, kita balik ke konteks final Piala Presiden. Hampir semua pemain terbaiknya rasanya bisa turun Glenn, kecuali Alex Martin. Lemahnya di situ gitu. Sementara mampu nggak Sekulic menerobos duet menara tangguh gitu ya, si Yuran sama si Risto. Mereka, waduh, ini ujian sesungguhnya, gue juga pengen lihat Glenn. Terus di tengah mungkin Persib sedikit lebih unggul, lebih merata. Karena kalau sampai misalnya Gakuto, press Rivera, nggak bisa gerak, siapa yang bisa gantiin gitu ya. Sementara kalau di posisi belakang ya cukup oke lah dua-duanya gitu. Meskipun sedikit lebih unggul Persebaya. Di lini depan sedikit lebih unggul juga materi dari Persib Bandung. Cuma kan ketemunya duet tadi kan. Yeah. Jadi peluang gas, gue bilang tetap 50-50. Ya lagi-lagi yang membedakan adalah faktor kesalahan tadi, detail-detail kecil gitu. Jadi detail-detail kecil tuh kadang-kadang baru kelihatan Glenn kalau di kompetisi yang sesungguhnya karena level fitness pemain sudah bagus, konsentrasinya meningkat. Kalau masih di pramusim kadang-kadang masih belum ini ya ada aja tuh yang missing sedikit, sepersekian detik salah antisipasi itu bisa terjadi gitu. Nah itu nanti kejadiannya di Persib atau di Persebaya gitu. Dan menjelang laga final ini yang ramai di media sosial banyak yang mempertanyakan soal jeda waktunya Om. Dan gue sempat bertanya sih kepada panitia penyelenggara dan memang dijelaskan bahwa sebetulnya tim ini boleh mendaftarkan pemain baru di laga semifinal ini yang mungkin tidak didaftarkan dari awal tapi bisa menambah pemain dan secara pergantian pemain katanya 12 slot. Ya. Gimana Om? Artinya bisa satu tim ya diganti? Bisa satu tim diganti. Lebih malah. Gimana Om melihat dinamika seperti ini? Kalau Om Edwin melihatnya seperti apa? Jadi gini ya, gue jelasin dulu. Memang ada konsensus dari FIFA berdasarkan kalau nggak salah sekitar 30-an asosiasi pemain di profesional di seluruh dunia plus rujukan dari FIFPro yang menyatakan bahwa memang rest and recovery minimal kalau bisa 72 jam. Itu yang dikatakan oleh Igor. Iya, cuma balik lagi gini sih Glenn. Pada saat jadwal ini dirilis ke setiap klub ketika klub sudah komit ikut Piala Presiden, itu sudah dirilis dan sudah tahu. Ya kan, klub itu gua nggak dengar apakah ada keberatan pada saat itu. Nah ini yang gue pengen tahu sebenarnya. Kalau nggak ada keberatan, artinya ya seharusnya disitulah diskusi itu terjadi, bukan sekarang gitu. Dan ini sekali lagi ini bukan kompetisi yang misalnya Piala Indonesia atau Super League atau apapun itu, ini sudah berlangsung sekarang hanya pramusim yang dimana tadi akhirnya pergantian pemain bisa sampai satu tim. Apakah pemicunya mungkin gara-gara venue yang berpindah sehingga ini terangkat? Bisa juga. Oh jadi karena ada perjalanan itu ya? Iya mungkin saja ya. Sementara kalau di kompetisi resmi ada juga kejadian di, lu tahu Boxing Day ya, di Premier League, yang ternyata Premier League tidak sampai 72 jam juga, tapi menjamin minimal 60 jam istirahatnya. Gitu. Jadi maksud gue kayak begini-begini mungkin ya ada toleransi, ada juga ada misunderstanding di awal. Kenapa pada saat di awal dirilis juga tidak didiskusikan. Kan sudah terlewat nih sekarang, sudah menata partai final. Jadi ya mungkin menurut gue sekarang tetap pertandingan berjalan ya bagaimana pelatih memutuskan siapa yang bermain aja. Karena sekali lagi menurut gue pramusim itu memang untuk sekali lagi meningkatkan level match fitness dan nggak perlu semua pemain atau pemain tertentu main full. Pelatih yang paling tahu bersama dengan tim kepelatihannya, bersama dengan tim fisiknya. Jadi manfaatkan saja 12 pergantian pemain itu. Oke, kita bahas soal Timnas Indonesia karena tadi Piala Presiden Om Erwin bilangnya 50-50 ya. Jadi akan sangat seru dan juga akan sangat ketat banget. Ya. Dan ini juga laga hidup dan mati untuk Timnas Indonesia
di Piala AFF karena sebetulnya kan nasibnya masih ada di tangan sendiri ya. Asalkan menang dengan skor berapapun, Yang penting timnas menang. masih bisa lolos ke Iya, semifinal. yang penting menang. Menurut Om Edwin peluang menangnya besar atau tidak? Ada peluang. Karena Singapura tidak sebagus sebelum-sebelumnya, Glenn. Tapi Singapura menahan Vietnam 0-0 di kandang Vietnam. Iya, itulah makanya dibilang bola kan. Apapun yang terjadi, misalnya mereka bisa nahan, kemudian apakah kita terus kalah karena kita kalah dari Vietnam? Nggak begitu rumus di sepak bola. Tapi lagi-lagi Glenn, maksud gue, tolong perhatikan bahwa struktur defense kita ini harus benar-benar tidak melakukan kesalahan seperti kemarin. Itu aja sih evaluasi. Gua rasa John Hartman juga sekarang bersama tim kepelatihannya akan melakukan evaluasi, berbincang dengan beberapa pemain senior, terus berbicara misalnya di kemarin kan biasanya tuh tim analis akan memberikan sebuah, nih gambarnya seperti ini, seperti apa, Rizky Ridho posisinya begini, Mark Klok seperti ini. Itu jangan terulang lagi gitu. Ya gini Glenn ya, gua mengikuti era sepak bola dari 90-an awal ya. Memang banyak perbedaan Glenn. Dulu itu hampir semua tim bermain fokus untuk mencetak gol sehingga banyak ruang yang terbuka. Sekarang udah gak begitu. Tactical itu gak akan bisa berjalan kalau transisi lu gak bagus. Itu udah kunci sekali. Bahasa simpelnya, lu megang bola mesti secepat apa, gimana alirkan bola ke depan secara akurat, dan lu kalau hilang bola harus secepat apa balik lagi gitu. Itu yang sekarang jadi paling apa ya istilahnya ya, paling Vital. utama lah, paling vital di sepak bola gitu. Nggak bisa kita bicara taktik begini, taktik begitu, nggak bisa. Karena taktik itu nggak akan berjalan kalau transisinya nggak bagus, Glenn. Menurut gua kemarin itu kita kurang apa nguasain bola sih. 60% kan, sempet 63 kalau nggak salah. Tapi lu nggak bisa masuk ke sepertiga akhir gitu. Dan ketika Vietnam sudah tahu cara main, lo kemudian nunggu aja, ada celah dia bisa langsung direct counter, gol, selesai juga gitu. Jadi maksud gue main dengan sistem seperti itu juga bukan tergantung formasi sebenarnya. Formasi apapun, kalau lu main seperti kemarin, kalah juga gitu maksud gue. Jadi perhatikan betul-betul ketika lu hilang bola, rest defense-nya gimana. Ini istilah rest defense-nya lagi banyak nih gue baca nih. Cuma yang posting ini tahu nggak rest defense itu artinya apa gitu. Rest defense itu secara umum ya, bahasa yang paling sederhana gue pakai. Lu ketika bermain, lu sudah harus siap ketika hilang bola, struktur defense-nya rapi nggak gitu. Ini yang hilang dari John Hartman. Dan gue pernah baca juga kebetulan Glenn, memang beberapa jurnalis di Kanada sempat memberikan kritik kepada John Hartman. Dibilang secara kombinasi kreativitas menyerang dia oke, tapi dia suka nggak punya plan B ketika lawan bermain dengan counter cepat gitu. Sementara, ini bukan membandingkan ya, kita tuh cukup oke ketika dilatih STI dari sisi rest defense-nya. Tapi kreativitas John Hartman unggul gitu maksud gue. Balik lagi ke soal tadi ya, gue rasa John Hartman sekarang sudah pasti evaluasi supaya hilang bola, lu lihat deh nggak longgar-longgar lagi gitu. Sekarang jarak antar pemainnya jauh, jarak antar lininya juga berjarak, itu kan bahaya banget di bola sekarang. Dan kemarin kalau dilihat sebetulnya kan defense kita begitu tinggi ya. Iya, sebenarnya tinggi nggak apa-apa Glenn. Kan banyak yang kalau lo lihat Spanyol gitu kan main juga defense-nya tinggi gitu ya. Tapi 2-3 pemain sudah siap begitu kehilangan bola. Kita nggak siap itu. Dan secara speed kita kalah. Oh iya. Lini tengah kita, lini belakang kita kalah. Kalau bicara speed di pertandingan bola Glenn, yang menentukan itu adalah aliran bolanya gitu. Jadi pemain yang cepat nggak mungkin lebih cepat dari aliran bola gitu maksud gue. Nah itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi sudah harus siap, cepat juga begitu hilang bola. Ini yang kadang-kadang, karena gini deh, lu lihat nggak waktu lawan Kamboja dan Timor Leste, nggak teruji sama sekali lini pertahanan kita itu. Nggak ada ujian gue lihat. Bahkan cenderung, waduh itu seneng naik gitu. Kita padahal pakai 3 ya di belakang. Tapi White center back, dia bisa naik. Bisa Shane sama Sandinya aktif banget itu. Iya, sampai kadang-kadang cuma sisa Klok sama yang center back tengah gitu. Nah lu lawan Vietnam begitu udah ditunggu memang gitu Glenn. Tapi memang agak sedikit ini sih Om. Sudah terlihat itu ketika melawan Timor Leste, mereka bermain dengan 10 pemain dan mereka tuh punya peluang matang beberapa kali. Iya. Itu artinya lubang di lini pertahanan kita tuh Udah mulai kelihatan menganga, memang. iya. Makanya gue bilang jangan senang dulu. Kan gue sempat posting ya.
Nanti ujian sesungguhnya lawan Vietnam, gue bilang gitu. Termasuk ujian yang kadang-kadang tuh kita juga udah terlalu cepat ke Mitch Baker. Sabar dulu, Iya benar. belum teruji soalnya. Nanti lawan Vietnam baru kelihatan, aduh ternyata maksud gue di luar dugaan yang sangat mengecewakan gitu. Dan selain dari lini pertahanan sebetulnya di lini depannya juga sudah terlihat tanda-tanda bahayanya itu ketika melawan Kamboja dan lawan Mengunci Timor Tom Leste. Haye, Karena ya. ketika Kamboja itu Mark Ivarjan ditarik, Haye-nya tidak bisa bermain sendiri dan terlihat ketika tiga trio itu akhirnya dimainkan lagi lawan Timor Leste kan. Iya. Tapi tidak ada dukungan dari belakang juga akhirnya membuat lini serang kita mati Om, tidak ada kreativitas di situ. Iya, kreativitasnya hanya bertumpu sama Tom Haye kan. Terus eh menurut gua ketika Ivar Jenner sama Klok itu ditarik, gua masih bisa terima karena lu melawan tim yang memang secara kualitas di bawah kita. Jadi lu kejar banyak gol, masukkan pemain yang lebih kreatif, yang lebih tajam. Oke, fine. Tapi agak membingungkan juga ketika lu lawan Vietnam, dua pemain ini betul-betul ternyata nggak berperan juga dalam hal rest defense gitu. Kehilangan bola, lambat transisinya. Jadi maksud gue sekarang harus dipikirin kalau Tom Haye buntu, siapa yang bisa gantiin? Siapa Om? Agak berat ya, karena kemarin tuh kan gua agak menyayangkan ketika lu nggak bawa Ricky Kambuaya sih. Iya. Waktu itu gua agak menyayangkan itu. Sama dua pemain yang gua agak sayangkan waktu itu nggak dibawa, Tom Haye sama Axel. Karena cadangan Mitch Baker itu Glenn, aduh berat kalau Jens Raven gitu ya. Tapi untungnya kan sekarang Singapura kita masih punya peluang lah. Jadi kalau bisa ada pemain yang bisa memberikan kebebasan untuk Tom Haye berkreasi di depan. Maksudnya di ruang antar lini ya. Karena kalau sampai Tom Haye terkunci ya gue berharap banget siapapun yang diturunkan misalnya kayak Beckham atau Egy atau Raihan Hanan atau Ragnar itu bisa keluar untuk bisa bantu Tom Haye gitu. Jadi artinya peluangnya masih ada dan kuncinya berarti memainkan ruang itu, memanfaatkan ruang itu dari Singapura. Ya masalahnya gini, gue yakin Singapura sekarang tahu Indonesia butuh menang. Dan Singapura hanya butuh seri. Iya, maksud gue gini, dia nggak akan, yang bahaya Glenn, kita lagi high defense nyerang, Singapura bisa maksimalkan itu waktu seperti lawan Vietnam. Itu yang gue takutkan sih. Cuma pemainnya nggak secepat Vietnam. Nah ini yang masih ada peluang gitu. Jadi maksud gue sekarang juga jangan buang-buang peluang. Karena di sepak bola kesalahan bukan cuma masalah lu kebobolan, tapi lu nggak bisa nyetak gol dari sekian banyak peluang itu juga kesalahan gitu. Nadeo atau Cahya? Nadeo. Kalau pilihannya itu. Banyak yang apa misalnya menyayangkan atau apa tapi dalam situasi genting seperti ini yang dimana exposure-nya besar dan Nadeo mungkin sudah ada beberapa kesalahan yang dia lakukan, gue masih percaya sama Nadeo untuk bisa comeback dengan permainan terbaiknya. Apa yang membedakan ya Om? Nadeo dengan Pengalaman di timnas, usia, how to handle pressure gitu. Dia di Borneo pernah merasakan itu, dia pernah jadi salah satu kiper terbaik. Menurut gua, sekali lagi gue bukan pelatih timnas tapi kalau gua akan man to man bicara sama dia, ini kesempatan lu, tunjukkan bahwa memang lu masih yang terbaik. Gua percaya sama lu gitu. Ya lu main lah yang terbaik kali ini gitu. ya karena title kiper terbaik itu juga tidak diragukan lah walaupun memang bersaing dengan Teja Paku Alam di musim lalu, cuman Nadeo sangat luar biasa ketika bermain bersama Borneo. Iya, betul. Jadi pemain butuh juga dikomunikasikan seperti itu untuk dia bisa bounce back lagi mentalitinya sih. Karena kalau lu turunkan Cahya agak berisiko juga sebenarnya. Ini partai hidup mati masalahnya. Dia sanggup nggak menanggung beban itu gitu. Lebih ke situ sih. Tapi lagi-lagi ya John Herman yang paling tahu lah. Jadi lu masih optimis ya Indonesia bisa lolos ke semifinal? Iya, optimis dengan catatan ya please banget jangan bikin salah kayak kemarin lagi ya. Yang terlambat begitu. Kemudian kita tuh kemarin ya build up tuh udah mencoba build up tenang. Vietnam juga gokil maksud gue, dia tahu kita build up, dia ganggu dari high press, dia ganggu akhirnya lepas hilang bola. Kan memang tujuan high press itu kan, ngeganggu lu supaya bikin salah gitu. Dan bikin salah. Secara tim memang Vietnam lebih siap untuk menang sih. Iya, tapi masalahnya gini Glenn, yang gue agak sedih ini, komentar itu beredar itu membanding-bandingkan
nyerempet-nyerempet ke abroad lagi, ya kan? Lu baca kan? Ini nggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dan gue cukup keras sih ngomong soal ini karena menurut gue perbandingannya udah nggak relevan lagi ya dan Iya. mau sampai kapan gitu. Jadi artinya apa? Netizen kita sebagian besar masih menilai sesuatu dari kalah dan menang saja. Betul. Tidak melihat penyebabnya apa gitu. Ada unsur apa, fokus di situ dulu. Jangan apa-apa langsung, ya contoh abroad deh. Kalau nggak dapat menit main, pemain-pemain ini juga nggak ada di timnas menurut gue mungkin nggak akan dipanggil. Kan gitu aja, simple aja. Ini sulitnya kita nih. Dan ketika abroad ini Tom Hai kemarin nyetak hat-trick assist, nyetak gol indah, nyetak gol assist juga, nggak ada narasi seperti itu kan. Ini kan Iya. hanya muncul ketika kita kalah. Artinya kan mengkambing hitamkan sesuatu yang Yang mereka menurut gua yang menurut mereka benar gitu. dan tidak relevan gitu loh. Jadi Itu menurut yang- gua melalui platform ini gue juga harus mengedukasi gitu. Yes. Ketika lu kritik, lu harus mengkritik karena lu sebagai fans timnas, tapi kritik permainan di lapangan. Sesuai konteks Sesuai aja. konteks aja, jangan kemana-mana sih. Iya, itu gue setuju. Jadi dengan lu dan gua memberikan sebuah masukan seperti ini, Glenn, kita juga berkontribusi mengedukasi sih. Nah masalahnya sekarang yang diedukasi bisa atau enggak itu udah ya sudah. Yang penting kita udah berusaha aja gitu. Betul. Karena sekali lagi timnas Indonesia masih ada harapan untuk lolos ke semifinal dan secara permainan sebetulnya ini Herman baru 7 pertandingan menangani timnas. Iya. Dan ini Belum juga setahun kan? Iya, belum setahun. Ini komposisi baru juga karena menurut gua nanti ujian sesungguhnya ada di Piala Asia sih. Iya. Pertanyaan terakhir. Masih perlu juara AFF nggak? Oh perlu dong. Oh perlu. Why not? Iya. Tetap menurut gue perlu. Apalagi gue yang mengikuti dari tahun 96 ya. Gue udah nonton gitu. Paling banyak kita ke final dan gini loh. Perlu juara AFF perlu tapi bukan berarti mindset kita itu kesana mulu, enggak juga gitu. Selama kita ikut ya berusahalah yang terbaik kan gitu. Jadi indikatornya bukan juara atau enggak ya. Cuman ada permainan juga yang kita nilai apakah menjanjikan atau enggak. Iya. Dan sekali lagi kita juga tampil dengan juga tanpa beberapa pemain yang memang dilarang klubnya tampil kan. Gitu loh. Jadi tolonglah narasi-narasi yang agak selalu membandingkan dengan sesuatu hal yang rasanya nggak perlu juga nggak usah bahkan beberapa akun yang pengikutnya besar pun juga memberitakan itu gitu. Tapi kan gue nggak tahu ya pengelola akunnya apakah bocil atau paham sepak bola, gue nggak tahu. Itulah tugasnya kita untuk tetap mengedukasi karena baik lagi kita itu support timnas seperti kata John Herman sebagai penutup, kita menang bersama, kita kalah bersama, Iya. jadi apapun kita harus dukung Garuda di dada. Terima kasih Om Edwin sudah main Thank you. di Lipnas Sama-sama, Sport. Nanti kita akan lihat lagi, jangan lupa saksikan final Piala Presiden di Indonesia dan juga di video. Besok kick off-nya malam, ada Om Edwin lagi sama siapa? BBB. Belum tahu nih. Belum tahu. Kita lihat besok di Indonesia dan juga di video siapa jagoan kalian. Tulis di kolom komentar dan juga sampai jumpa di Lipnas Sport selanjutnya.